Ya, udah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Alfarizi Kurniawan dari kelompok Saza. Kami di sore hari ini akan mempresentasikan observasi kami di bidang industri kreatif. Industri kreatif yang kami pilih ialah Arca Realm. Oke, lanjutin slide-nya. Oke, apa sih itu Arca Realm? Arca Realm adalah sebuah usaha kreatif yang bergerak di bidang merchandise seperti keychain, stiker, dan lain-lainnya. Yang tentunya dibuat menggunakan karakter orisinil dari para kru-kru Arca Realm itu sendiri, yang membuatnya berbeda dari karakter-karakter lain seperti stiker atau keychain yang dibuat dari anime lain atau fan art anime lain. Jadi ini karakternya orisinil dari buatan Arca Realm itu sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman dari sekelompok saya. Lanjutkan, manajemen usaha. Manajemen usaha. Eh, jadi kami mengobservasi beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada mereka. Yang pertama itu strategi apa yang paling berpengaruh dalam mengembangkan Arcarium sampai sekarang? Jadi jawaban dari mereka itu adalah dengan memanfaatkan konten-konten digital seperti Instagram, membuat brand merchandise yang cocok buat pasar, namun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya sendiri gitu. Nah, yang mereka pakai itu salah satu strateginya adalah menggunakan style anime, tapi menggunakan karakter-karakter original. Nah, terus gimana buat audiens yang kurang suka sama anime gitu? Nah, mereka juga nggak cuma buat anime, tapi mereka juga buat hewan-hewan magis gitu, supaya bisa menarik audiens yang kurang suka sama anime. Terus strategi selanjutnya itu mereka juga menyesuaikan kemampuan karyawan mereka. Kemudian mereka juga menggunakan nama, konsep, dan warna yang berbeda dari brand lain. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana Arkarel mengatur modal, pemasukan, dan pengeluaran agar usahanya tetap stabil. Jadi mereka itu membuat sebuah spreadsheet untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan sebagainya. Jika ingin berbelanja, mereka melihat skala prioritasnya dulu. Kira-kira mereka itu lebih butuh yang mana gitu. Butuh benar atau enggak gitu. Terus mereka juga memperkirakan pengeluaran uang ketika mereka pingin ngebuat suatu produk baru. Kayak misalnya mereka pingin bikin sesuatu gitu. Mereka lihat dulu berapa berapa banyak jumlah yang mereka ingin produksi. Kemudian mereka itu nyari vendor yang murah gitu. Baru kalau udah dapet vendor yang murah, mereka produksi supaya bisa ngepres pengeluaran. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha media kreatif di Lampung? Kemudian mereka menjawab, tantangan yang dihadapi adalah tentang vendor. Karena vendor di Lampung itu sangat jarang. Sekalipun ada, itu vendor itu mahal. Terus tantangan yang selanjutnya itu ada juga di event. Event di Lampung atau pasar kreatif di Lampung itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan pasar kreatif yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta setiap bulan biasanya ada art market, nggak kayak di Lampung. Terus selain itu tantangannya juga produk-produk mereka itu belum bisa diapresiasi gitu oleh banyak orang di Lampung. Kayak contohnya gantungan kunci. Karena mereka menganggap gantungan kunci yang anime itu apa ya, dianggapnya sebagai wibu gitu kalau kata mereka. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, inovasi dan strategi apa yang harus dikembangkan supaya Arcarealm bisa bersaing? Terus mereka menjawab dengan membawa konsep tenan yang interaktif. Nah, mungkin teman-teman sebagian udah
pernah ngeliat di apa Noya Art Market itu mereka kan membuat beberapa tenan itu interaktif dengan para pengunjungnya gitu ya supaya orang-orang itu bisa tertarik gitu. Kayak misalnya kemarin itu ada mini games, ada gacha dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat berpengaruh di dalam penjualan mereka. Penjualan mereka itu menjadi meningkat karena mereka itu punya tenan yang interaktif dan berbeda dengan tenan lainnya gitu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Ya, bisa di next di. Oke, jadi kita masuk ke manajemen resiko. Dan kami ini sudah mengajukan 4 pertanyaan kepada Arkarilum ini. Yang pertama itu, apa aja sih resiko yang paling sering dihadapi Arkarilum dalam membuat produksinya? Mereka tuh menjawab, yang pertama adalah salah produksi. Paling sering itu mereka tuh ada salah ukuran. Habis itu ada beda warna hasil. Dan yang paling sering itu penurunan kualitas gambar mereka. Yang kedua, terdapat pada tim yang malas dan adanya perselisihan antar anggota. Yang kedua, gimana sih Arkarilum ini mengantisipasi resiko itu sebelum terjadi? Mereka menjawab, yang pertama mencari rekomendasi vendor atau tempat cetak dari orang lain. Yang kedua, mengatur jadwal serinci mungkin agar anggota lain dapat mengikuti jadwal tersebut. Dan sebelum melakukan pekerjaan itu, mereka akan meet atau bertemu untuk membahas job desk mereka masing-masing dan deadline-nya masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada krisis mendadak seperti file korup, alat yang rusak, atau kurang apapun, langkah pertama yang biasanya diambil itu apa sih sama mereka? Untuk file korup, mau tidak mau untuk mengerjakan ulang. Dan untuk alat yang rusak, mereka akan melempar pekerjaan ke anggota lain yang bisa nge-handle pekerjaan tersebut atau bisa juga meminjam alat ke orang lain. Dulu tuh ada terdapat kasus saat event Noya, alat mereka tuh rusak karena hujan. Terus mereka tuh langsung inisiatif gitu, benerin alatnya di tempat yang lebih kering, di tenda yang lebih kering. Dan terus ada dekorasi juga yang rusak tuh atau kurang, mereka langsung cetak kembali. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah pernah pernah nggak sih mereka tuh mengalami resiko yang benar-benar di luar dugaan dan gimana sih cara mereka mengatasinya? Terdapat kasus cetak terlalu banyak waktu itu, alhasil tidak bisa membuat atau cetak produk baru karena ya duitnya udah habis gitu buat cetakan yang kebanyakan itu. Terus mereka sempat juga cetak plastik untuk packaging itu, kan tapi mereka tuh salah ukuran nih. Terus menyebabkan nggak bisa digunain. Terus cara ngatasi mereka itu ya ngejual plastik itu ke orang lain atau ke tenan yang lain gitu. Untuk selanjutnya bisa disampaikan materi selanjutnya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, gimana sih cara Arkarem ini memilih dan merekrut tim kreatif, desainer, atau kru yang terlibat? Mereka menjawab, kita mengajak teman-teman kami gabung ke dalam Arkarem ini yang memiliki kemampuan untuk bergabung di bidang tersebut. Yang kedua, yaitu apa yang jadi kriteria utama untuk seseorang bisa bergabung di Arkarem? Mereka menjawab, kita memilih seseorang yang dapat bekerja secara mandiri dan tim tanpa harus dipantau, mempunyai sikap inisiatif dalam bekerja, serta memiliki jiwa kreatif yang bisa memberikan ide-ide atau mempengaruhi tim lainnya untuk bisa berkolaborasi dan menciptakan ide. Pertanyaan ketiga, bagaimana sistem pembinaan atau pengembangan SDM di Arkarem supaya timnya tetap produktif dan kreatif? Mereka menjawab, kita saat melakukan kumpul bersama, seperti nongkrong bersama, kita membahas tentang Arkarem ini supaya bisa terus berkembang. Di dalam pembahasan ini, kita bahas pengembangan diri kita, serta saling mencurahkan ide-ide agar antar anggota dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar supaya mereka paham apa yang sedang dibahas. Untuk pertanyaan terakhir, kalau ada karyawan yang kurang perform, biasanya pendekatan dilakukan seperti apa? Mereka menjawab, kalau misal konflik pribadi, kami ajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat sesi laporan kinerja masing-masing, kalau ada laporan kinerja dari beberapa orang yang kurang, kita tanyai orang-orang tersebut.
Kemudian kita pikirkan cara menanganinya seperti memberikan kelonggaran atau lempar kerjaan kepada ke orang lain, tergantung alasan orang tersebut, serta kita memberikan hukuman ringan untuk orang yang tidak bekerja secara maksimal. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang dijelaskan oleh Selamat. Sorry sebelumnya, apakah suara gua kedengaran? Kedengeran, men? Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang manajemen konflik ya. Jadi di pertanyaan pertama, dalam dunia kerja pasti ada konflik. Biasanya konflik yang sering terjadi di Al-Karim itu soal apa sih? Nah, di sini mereka ngebahas perbedaan pendapat karena banyak anggota. Jadi dalam suatu organisasi pun kita pasti ada perbedaan pendapat karena otak manusia itu kan beda-beda kan buat bentuknya. Terus pertanyaan kedua, gimana caranya Al-Karim menyelesaikan konflik di internal tim? Yang pertama, mereka tetap melihat di salah satu tujuan awal mereka kenapa nih gitu. Dan biasanya konflik itu kan kadang ada yang melenceng, kadang ada yang masih lurus sama tujuannya. Jadi kita ulik dulu nih, tujuan pendapat itu masih sejalan nggak sama tujuan tujuan awal. Terus habis itu tentu mereka masih punya kepala nih, masih punya pemimpin. Dan di situ pemimpin mereka mengambil andil uh, untuk yes atau no buat pendapat itu. Dan biasanya kalau emang lagi buntu, mereka itu ngelakuin voting, demokrasi lah. Terus yang ketiga, sering diselesaikan lewat diskusi terbuka, mediasi, atau ada prosedur khusus nih. Nah, mereka itu biasanya buat diskusi itu ke arah diskusi terbuka. Kalau cowok-cowok biasanya kan nongkrong kan. Nah, mereka pasti ngebahasnya itu di tongkrongan mereka. Ya, apa ya, bisa dibilang obrolan-obrolan santai gitu. Tapi nggak santai-santai juga, mereka itu juga em, ngebahas nih tentang konfliknya itu. Dan nggak semuanya, kadang mereka itu ada yang personal juga gitu. Dan yang terakhir, menurut Al-Karem, kunci penting dalam menjaga kekompakan tim kreatif itu apa sih? Dan uniknya di Al-Karem ini, mereka ternyata terbentuk sudah dari semester 1 ya. Itu berarti jangka waktunya udah panjang kan. Dan disitulah letak keunikan mereka, di mana mereka udah saling mengerti nih satu sama lain. Oh, dia itu sifatnya gini, oh dia itu sifatnya gitu, oh dia itu tipikalnya gitu, dan dia itu tipikalnya gini. Jadi mereka udah klop nih dari satu sama lain. Jadi gitu. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Selamat. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Eh, Itulah hasil observasi yang kami lakukan kepada anggota-anggota Arkarelem. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang punya pertanyaan? Tidak. Ivan Ya, boleh. silahkan, Ivan Christian. Silahkan berbicara. Ipan, Ipan. Halo, halo. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Oh, Apa? sudah. sudah kawan. Baiklah, pertanyaan saya di sini adalah
apa yang dilakukan pihak Arca Realm ini jika ada konflik yang sudah di luar kendali dan bagaimana cara mereka untuk menentukan level dari sebuah konflik tersebut. Baiklah, pertanyaan. Oke, izin menjawab. Buat si Aji, tolong slide yang sebelumnya boleh dibuka. Yang pertama, saya mau jawab soal gimana cara mereka buat nentuin level konfliknya ya. Sebenarnya konflik mereka itu mau gede atau kecil, mereka tetap buat nyelesainnya itu dengan diskusi gitu. Jadi diskusi-diskusi nyantui gitulah. Tuh. Dan kalau semisal anggap aja konfliknya itu dia ternyata tinggi nih levelnya. Anggap aja dari 1 sampai 10 levelnya itu udah nyentuh 9 tuh. Nah, bisa dilihat di poin ketiga, mereka itu eh, mereka itu buat nyelesain konfliknya itu secara personal gitu. Anggap aja kalau emang diskusi aja nggak bisa, berarti mereka personal dong gitu. Terus di poin kedua juga dia jelasin sebenarnya mau konfliknya bisa atau enggak, mereka itu ada sesosok pemimpin nih buat nentuin dia itu eh dia tadi dia tuh yes atau no gitu. Dia setuju atau enggak. Itu benar-benar diambil kesimpulannya itu lewat pemimpin, lewat kepala dia. Dan kalau semisal eh, dalam satu dalam satu Al-Karim itu kan nggak cuma satu orang ya. Anggap aja dari seluruh orang itu ternyata nggak klop nih sama pemimpinnya gitu. Wah, gue nggak setuju nih sama si dia gitu. Jadi mereka ngelakuin jalan terakhir namanya voting gitu. Jadi di vote nih suara siapa yang banyak buat setuju atau enggak, nah itu dipilih gitu. Jadi gitu sih. Kasih. Ya, apakah sudah menjawab Saudara Ivan? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, saya akhiri. 1, 2, 3. Oke, saya akhiri pertanyaannya. Apabila ada salah dari kelompok saya mohon maaf kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.